Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mina. Lagi gue Kak. Terima kasih atas waktunya ini. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Tidak apa-apa. Kebetulan saya lagi santai. Oke, lagi santai. Ya, sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama bahwa saya bermaksud untuk mengobservasi Bu Ina ketika proses pembelajaran dan Bu Ina sudah berkenan. Iya. Insya Allah siap. Ya, siap ya. Nah, namun sebelum saya mengobservasi proses pembelajaran di kelas, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan mengenai persiapan-persiapan apa yang sudah dilakukan untuk proses pembelajaran di kelas nanti. Boleh ya? Oke. Materi apa yang akan Bu Ina sampaikan nanti ketika pembelajaran? Kebetulan untuk pertemuan hari ini materinya tentang makna persatuan dalam keberagaman untuk kelas 9. Oh, oke, siap. Makna persatuan dalam keberagaman. Ya. Baik, dari situ berarti tujuan yang ingin dicapai apa saja? Tujuan yang ingin dicapai di sini terdiri dari 3 poin. Sebenarnya yang pertama, anak-anak diajak untuk mensyukuri segala perbedaan dan keberagaman yang ada di Indonesia. Kemudian anak-anak untuk diajak untuk memahami dan mengidentifikasi keberagaman yang ada di Indonesia dan masalah apa yang mungkin dimunculkan dari adanya keberagaman. Nah, yang ketiga ini anak-anak diharapkan mampu bertanggung jawab serta mencari solusi atas konflik apa yang terjadi dari adanya keberagaman yang ada di Indonesia. Oke, ya berarti tadi tujuannya ada 3. Yang pertama anak-anak belum mampu bersyukur dengan apa yang mereka miliki gitu ya, terus mengetahui kira-kira dampak dari perbedaan keberagaman itu apa gitu ya. Nah, sehingga pada akhirnya yang ketiga mampu Bertanggung jawab dan mencari solusi atas masalah apa yang ditimbulkan dari keberagaman itu. Ya, oke, luar biasa sekali pembelajarannya. Nah, untuk mencapai maksudnya untuk melakukan pembelajaran itu yang sudah Bu Ina persiapkan apa aja nih? Sebenarnya yang dipersiapkan sama saja seperti hari-hari sebelumnya, yaitu ada RPP, ada juga beberapa video, kemudian ada menyiapkan PowerPoint juga, dan yang pastinya buku pegangan, baik itu pegangan siswa maupun pegangan guru sebagai pegangan saya pribadi. Oh, oke, siap, baik. Nah, apakah Bu Ina mengalami kesulitan dalam mempersiapkan materi untuk hari ini? Kalau disebut kesulitan sih tidak begitu sulit, ya cuma harus menyesuaikan apa yang kita pelajari dengan kemampuan anak. Kemampuan anak kan berbeda-beda, jadi bagaimana materi kita sampai kepada semua anak dengan ya pastinya caranya juga berbeda. Oke, ya. Jadi karena memang di kita muridnya heterogen gitu ya, jadi baik dari cara mereka menangkap materi, dari gaya belajar mereka gitu ya, mungkin itu ya yang jadi kesulitannya. Oke, nah kira-kira strategi apa nih yang Bu Ina lakukan untuk memfasilitasi kebutuhan murid yang heterogen itu? Pertama mungkin di media pembelajarannya ya, biasanya kan kita hanya diskusi gitu. Kalau untuk anak yang memang kecerdasan intelektualnya tinggi mungkin bisa aja masuk gitu dengan diskusi, tapi kan karena ini anaknya berbeda-beda, jadi saya menyiapkan beberapa media pembelajaran, diantaranya ada PowerPoint-nya juga, kemudian ada video, kemudian ada beberapa gambar juga, dan yang pasti yang paling utama ada buku juga, buku siswa gitu ya, buat referensinya. Oke, berarti ini dari segi konten nih apa yang Bu Ina sampaikan barusan, kontennya udah berdiferensiasi gitu ya, udah macam-macam tuh, ada yang video, ada yang PowerPoint, ada yang buku gitu ya. Oke, kalau untuk segi penugasannya juga tentu berbeda gitu ya. Nah, untuk penugasannya ya pasti berbeda karena kan kemampuan anak juga berbeda-beda. Ada yang ditugaskan hanya untuk presentasi di depan, ada juga yang kan dibagi kelompok-kelompok tuh, dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada anak yang memang mempraktekkan, karena ini kaitannya dengan keberagaman, ada anak yang mempraktekkan tarian daerah, ada juga anak yang memang kemampuannya di bidang poster itu di bidang apa ya? Pokoknya ada anak yang ditugaskan membuat poster dan dipresentasikan. Kemudian ada juga nanti yang bikin miniatur rumah adat, karena mereka mungkin senangnya bikin sesuatu langsung praktek. Estetik itu ya langsung gitu. Oke, nah selanjutnya kira-kira nih kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dari kegiatan pembelajaran hari ini?
ada tiga kompetensi yang ingin dikembangkan. Yang pertama ada religiusnya, yang kedua ada kompetensi intelektualnya, kemudian ada sosial emosional. Itu mungkin yang tetap ya PKN terintegrasi meskipun semuanya sebenarnya harus begitu. Jadi aspek spiritualnya masuk, intelektualnya masuk, dan kecerdasan sosial emosional tetap harus ada di berbagai mata pelajaran. Oke, nah selanjutnya nih, strategi apa yang Bu Ina lakukan untuk menuju ke tujuan yang tadi? Spiritualnya dapat, intelektualnya dapat, sosial emosionalnya dapat. Proses pembelajarannya? Kalau di proses pembelajarannya sih paling kalau untuk spiritualnya kita mengajak anak bareng-bareng untuk bersyukur atas segala hal yang Tuhan ciptakan itu dengan berbeda-beda. Karena perbedaan ini kan di sini justru membuat keindahan sih sebenarnya. Coba kalau misalkan kita diciptakan sama gitu ya, jadi kan tidak estetik gitu. Jadi intinya anak-anak diajak untuk bersyukur atas segala hal yang Tuhan ciptakan dengan penuh keindahannya gitu sih. Kalau untuk yang lainnya mungkin kemampuan intelektualnya anak seperti tadi diajak untuk kayak mengetahui lebih dalam tentang adat-adat yang ada di Indonesia dengan cara mereka mempelajari langsung tarian adat ini tuh seperti ini. Atau misalkan kalau kelompok yang lain mungkin mereka mempelajari langsung tarian rumah adat di daerah ini tuh seperti ini. Itu aspek intelektualnya. Kalau aspek sosial emosionalnya mungkin dengan adanya pengelompokan seperti itu mereka bisa bekerja sama dengan sesama teman kelompoknya, kemudian saling menghargai pendapat satu sama lain, dan juga bisa belajar antar anggota kelompok yang tadinya mungkin mereka tidak tahu menjadi lebih tahu dan bisa menghargai apa yang temannya utarakan. Jadi kayak kemampuan berelasinya itu ditingkatkan gitu ya di situ. Oke, luar biasa sekali Bu Ina. Saya malah sudah tidak sabar. Ingin melihat bagaimana proses pembelajaran yang Bu Ina lakukan gitu ya. Oke, nanti mungkin setelah observasi kita akan ngobrol lagi. Ada di pasca observasi nanti kita akan ngobrol-ngobrol kira-kira apa yang sudah dilaksanakan atau apa yang belum terlaksana selama proses pembelajaran itu dengan rencana yang sudah Bu Ina siapkan yang luar biasa ini. Siap ya Bu Ina, terima kasih banyak atas waktunya. Kita ketemu di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik. Bagaimana kawan kalian hari ini? Baik. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di dalam hati masing-masing berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya Ibu ingin mengecek dulu kehadiran kalian semua di sini. Apakah hari ini hadir semua atau ada yang tidak masuk? Hadir semua. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini kita semua bisa mengikuti pembelajaran dengan baik di sini ya, seperti biasa. Sebelum kita memulai pelajaran, biasanya Ibu akan menyanyikan lagu daerah dulu. Lagu daerahnya boleh. Kira-kira kalian mau lagu daerah apa nih? Kira-kira yang kalian bisa deh, lagu daerah apa? Karena kemarin udah dari kemarin ya, berarti kita nyanyi lagu Papua. Musiknya berarti lagu daerah dari mana? Papua. Bisa nggak kita semuanya? Bisa. Bisa berdiri semuanya? Bisa. Boleh angkat tangan ya. 3, 2, 1. Sebelumnya ada yang masih ingat pembelajaran di minggu yang lalu kita membahas tentang apa? Ada yang masih ingat Indonesia dalam keberagaman?
persatuan dan keberagaman. Nah, di sisi lain kita akan membahas tentang persatuan, di sisi lain kita akan membahas tentang perbedaan atau keberagaman. Nah, ada yang tahu kira-kira makna persatuan ini apa? Coba ada yang tahu Pak? Persatuan. Kalian pernah mendengar kata persatuan? Persatuan sepak bola seluruh Indonesia. Persatuan pencak silat seluruh Indonesia. Jadi persatuan itu kira-kira apa? Perkumpulan, betul. Apa lagi? Gabungan, betul. Apa lagi kira-kira? Betul seperti yang barusan kalian katakan bahwa persatuan itu adalah perkumpulan atau gabungan. Nah, di sini kita akan membahas tentang Indonesia itu terdiri dari gabungan apa saja sih? Nah, sebelumnya Ibu ingin kalian membaca dulu materi halaman di sini keempat. Coba dia sudah buka keempatnya tentang persatuan dalam keberagaman, halaman 96. Nah, silakan baca dulu di paragraf kedua, 2 paragraf. Nanti Ibu akan tanya apa makna persatuan yang dimaksud dalam judul di sini. Coba, boleh dibacanya dengan suara yang nyaring, ya, tidak berlama. Coba kita baca bareng-bareng dulu ya. Kumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Mbak menjelaskan, maka silakan tanda tangan. Boleh? Coba. Persatuan berarti perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu dalam itu. Kira-kira maksudnya gimana? Kalau persatuan perkumpulan dari berbagai komponen, kalau kesatuan hasil perkumpulan tersebut. Boleh dikasih contoh perkumpulan persatuan, boleh dikasih contoh kira-kira? Kalau perkumpulan misal dari sekolah ini ke sekolah yang lain. Nah, kalau kesatuan berarti udah gabung semua. Oke. Ada yang berpendapat yang lain? Enggak, boleh? Ada yang lain pendapatnya? Atau setuju dengan Risma? Setuju semuanya? Yakin? Oke, kita lihat sama-sama ya. Di sini katanya jadi satu. Nah, berarti persatuan ini artinya ketika ada beberapa komponen yang berbeda, kemudian dikumpulkan dalam satu tempat dan membentuk jadi satu kesatuan. Itu namanya persatuan. Kalau Ibu sering mencontohkannya, contoh sederhananya bala-bala. Kelas lain, bala-bala. Bala-bala itu terdiri dari apa? Aci atau tepung, kemudian terus apa lagi? Apa lagi? Air. Apa lagi? Minyak. Bala-bala terdiri dari kol, aci, air, garam, segala macam dikumpulkan menjadi satu, jadilah sebuah bala-bala. Nah, bala-bala ini adalah contoh sederhana dari persatuan. Ketika dikaitkan dengan Indonesia, kira-kira contohnya kayak gimana? Coba. Indonesia itu kan berarti terdiri dari berbagai komponen. Apa saja komponennya kira-kira? Coba. Terdiri dari berbagai suku, dari apa lagi? Ada istiadat. Jadi di sini kita akan membahas 2 konsep. Pertama, Indonesia itu terdiri dari berbagai macam adat istiadat, suku dan agama. Tapi di sisi lain kita juga membahas tentang bagaimana kita harus tetap bersatu untuk menjadi negara Indonesia. Sebelumnya Ibu ada video dulu yang ingin ditampilkan. Silakan diperhatikan. Seperti berlian berserak di Khatulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Apa ada yang bisa menjelaskan ini kira-kira dari video tersebut? Coba silakan angkat tangan. Maksudnya apa? Jangan takut salah. Suku, agama, bangsa, ras, tetapi kita harus tetap satu tujuan. Oke, bagus. Ada lagi yang mau menambahkan atau berpendapat lain? Jela? Punya pendapat, Jela? Tidak punya pendapat? Yang lain mau menambahkan kira-kira?
Jadi yang ada yang barusan di video itu isinya tentang apa sih? Tentang perbedaan dari setiap suku. Oke, tentang Indonesia yang penuh dengan perbedaan. Tadi ada yang diulang berkali-kali bahasanya yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kita lihat slide selanjutnya. Di sini ada pertanyaan. Nah, coba baca. Coba perhatikan lingkungan sekitar rumahmu. Kalian orang mana di sini? Apakah satu daerah atau beda-beda? Beda. Kira-kira di lingkungan sekitar kalian orangnya sama semua atau beda? Beda. Beda apa saja? Wajahnya beda. Terus apanya yang beda? Kulitnya beda. Warna kulitnya beda. Apanya lagi kira-kira? Fisikanya, karakternya beda atau sama? Beda. Jangankan kita berbicara jauh menjelaskan tentang perbedaan Indonesia, kita di sekeliling kita saja sangat penuh dengan perbedaan. Tapi tadi juga di awal bahwa meskipun kita berbeda-beda, kita tetap harus mempertahankan persatuan dan kesatuan. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan apa saja sih yang ada di negara Indonesia. Coba kita buka lagi bukunya. Oh, ada 300 suku di Indonesia. Nah, itu sebenarnya 300 suku itu adalah suku-suku yang besar. Karena menurut Badan Pusat Statistik di buku terbaru yang kelas 7 bahwa terdapat 1.340 suku di Indonesia, termasuk suku-suku yang belum diketahui namanya apa. Ya. Kalau yang tadi di sini 300 suku itu adalah suku-suku yang besar, suku-suku yang besar yang sudah diketahui namanya apa, adatnya seperti apa, peraturannya seperti apa. Nah, di sini untuk lebih memahami adat istiadat, Ibu di sini sebenarnya pengen mengelompokkan kalian untuk mencari tahu lebih jauh tentang adat istiadat. Jadi Ibu sudah punya beberapa kelompok. Yang pertama ada kelompok yang mempelajari tentang tarian daerah yang ada di Indonesia. Boleh gini, boleh tarian adat Jawa Barat, boleh tarian adat Aceh, atau tarian apapun. Ya. Kemudian yang kedua ada kelompok yang membuat poster dan presentasi. Jadi kalian membuat poster tentang budaya Indonesia itu seperti apa sih? Terus nanti hasilnya dipresentasikan. Kemudian yang ketiga ada tentang miniatur rumah adat. Nah kalau ini nanti kalian bikin satu kelompok ini karena banyak bikin 3 miniatur rumah adat. Boleh milih terserah kalian mau rumah adat Sunda atau rumah adat Minang atau rumah adat Jawa, itu terserah kalian ya. Nah ini kelompoknya. Yang pertama kelompok tarian yaitu ada Risma, Dea, Rina, Mega, dan Melisa. Nanti setelah ini kalian duduk per kelompok ya. Kemudian yang kedua kelompok poster dan presentasi ada Alvin, Reski, Ripan, dan Rizka. Kemudian kelompok 3 ada Aldi, Pian, Ariski, Aprilia, Lala, Syifa, Budi, dan Denis. Nah setelah ini silakan kalian duduk per kelompok, boleh pindah ya. Kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2 di sebelah sini, dan kelompok 3 di sebelah sini. Jadi sekarang tugas kalian di sini silakan berembuk mencari tarian apa yang kira-kira akan kalian pelajari. Boleh ya. Jadi kan di buku tadi ada referensinya, ada tarian nih Aceh, Gayo, Minangkabau, Sumatera Selatan. Silakan kalian cari kira-kira tarian mana yang akan kalian pelajari. Kemudian nanti di akhir kita tampilkan bareng-bareng ya. Kemudian untuk kelompok 2, untuk kelompok yang ini tugasnya membuat poster dan dipresentasikan. Posternya tentang adat istiadat yang ini, 3 sistem kekerabatan yang ada di Indonesia. Nah nanti dibikin posternya, kemudian nanti hasil posternya dibawa ke depan dan dipresentasikan oleh perwakilan dari kelompoknya. Paham? Untuk kelompok 3, nih kelompok 3 kalian tahu rumah adat? Tahu. Kalian silakan cari beberapa referensi rumah adat, kemudian nanti bikin 3 macam miniatur rumah adat. Tahu miniatur? Tahu. Bikin sasaran, tapi ada judulnya rumah adat Sunda, rumah adat Minang. Nah untuk kelompok 3 itu sudah bawa bahannya. Ya. Silakan dicari sendiri. Kalau misalnya ada yang punya gunting silakan keluarkan.
Nah, silakan tentukan rumah adat apa yang akan dibikin miniatur. Kalau biar cepet mah kelompok itu dibikin satu kelompok lagi, ini dibikin satu kelompok, jadi satu kelompok bikin satu miniatur. Paham sampai sini? Silakan semuanya mulai dikerjakan ya. Kalau ada yang tidak mengerti silakan ditanyakan. Di wilayah Indonesia itu memiliki tiga sistem kekerabatan. Yang pertama yaitu sistem kekerabatan parental. Pertama itu tentang laki-laki. Itu misalnya di daerah Palembang dan Batak. Jadi pilihan perempuan tidak dibebankan untuk menampung biaya buat kecuali dengan kesepakatan dua belah pihak. Lanjut sistem mana? Yang ketiga yaitu sistem kekerabatan militer. Sama nanti yang tampil adalah kelompok dari tarian nada. Nanti setelah dari tarian nada tampil, kita lanjutkan ke kelompok poster dan presentasi. Setelah itu baru kita nanti lihat hasil karya dari kelompok 3 yang membuat miniatur rumah adat. Untuk kelompok 1 siap? Siap. Silakan. Untuk soalnya, untuk KPI-nya, silakan kalau lewat Bluetooth. Oh, siap-siap ini yang berarti. Dari luar aja masuk ya. Ya, semuanya dari sana dulu. Oke, teman-teman yang lain kita lihat dulu penampilan dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 masuk. Beri tepuk tangan. Siap, gimana posisinya? Ya, siap yang ini? Siap ya? Sangat
Berarti Alvin menjelaskan dulu ini maksud apa, maksudnya apa, nanti diungkapi sama Reski ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam kali ini saya sama Reski akan menjelaskan 3 sistem kekerabatan masyarakat Indonesia. Yang pertama ada parental, yang kedua ada patrilineal, dan yang ketiga ada matrilineal. Jelaskan sama Reski. Nah, jadi di Indonesia memiliki 3 sistem kekerabatan. Yang pertama yaitu sistem kekerabatan parental. Jadi sistem kekerabatan parental itu yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari pihak ayah dan ibu. Dari pihak ayah dan ibu. Jadi kedudukan antara laki-laki dan perempuan itu sama. Misalnya di daerah Jawa Barat, jika akan melaksanakan suatu acara pesta pernikahan misalnya, jadi biaya yang ditanggung itu ditanggung oleh kedua belah pihak, oleh pihak laki-laki dan pihak perempuan. Misalnya dari pihak laki-laki yaitu membawa barang seserahan, dari pihak perempuannya membiayai tentang pihak make up, dekorasi, kayak gitu. Yang kedua yaitu sistem patrilineal, yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari pihak bapak. Jadi kedudukan laki-laki lebih tinggi daripada kedudukan perempuan. Contohnya juga di suatu daerah misalnya juga akan melaksanakan pesta pernikahan.
biayanya ditanggung oleh pihak laki-laki. Jadi pihak perempuan tidak dibebankan untuk menanggung biaya apapun kecuali disepakati oleh kedua belah pihak. Yang terakhir yaitu sistem matrilineal. Sistem matrilineal menarik garis keturunan dari pihak ibu. Jadi kedudukan perempuan lebih tinggi dibandingkan kedudukan laki-laki. Misalnya di daerah Minangkabau. Minangkabau, contohnya sama kayak kalau misalkan mengadakan acara gitu ya, acara gitu, jadi biayanya itu ditanggung oleh pihak si perempuan. Udah semuanya udah. Ada yang ditanyakan dulu nggak kira-kira? Atau udah mengerti semuanya? Sudah yakin? Yakin? Salah. Tutup aja. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau parental itu kedudukan perempuan dan laki-laki sama, kalau patrilineal kedudukan laki-laki lebih tinggi, kalau matrilineal kedudukan perempuan lebih tinggi. Tadi kasusnya kan dalam hal pernikahan, ini bukan hanya berlaku dalam pernikahan, tapi juga dalam membiayai anak yang berhak mencari nafkah itu siapa, itu berlaku di sistem kekerabatan yang ini. Paham sampai sini? Nah, untuk selanjutnya kelompok 3 apakah sudah siap? Karena kelompok 3 prosesnya agak lama gitu ya. Jadi kenapa dikelompokkan menjadi 3 kelompok? Tadi ada tarian, kemudian sistem kekerabatan dan rumah adat. Jadi adat itu identiknya dengan 3 hal ini. Yang pertama tarian adatnya apa, kemudian sistem kekerabatannya seperti apa, dan yang terakhir ini yang menjadi simbol rumah adatnya seperti apa. Karena waktunya juga sudah habis ya, untuk kelompok 3 mungkin bisa dipresentasikannya minggu depan. Jadi selesaikan di rumah tugasnya, untuk selanjutnya nanti hasilnya dipresentasikan minggu depan. Sepakat? Sekarang ya Ibu, ini kira-kira apa yang kalian dapatkan hari ini dan yang tadi dijelaskan bahwa persatuan itu apa, kemudian Indonesia itu terdiri dari beragam suku, agama, ras dan segala macam. Silakan kalian buat rangkuman sendiri, minimal 1 paragraf 4 baris ya. Jadi semua orang, setiap orang, bukan satu kelompok satu, setiap orang bikin rangkuman 1 paragraf tentang pembelajaran hari ini dari awal sampai akhir. Silakan dikasih waktu 5 menit untuk bikin rangkuman. Apapun hasilnya kalian harus bacakan. Silakan. Ada yang mau menawarkan diri membaca atau Ibu tunjuk? Sebelum Ibu tunjuk silakan. Siapa yang mau membaca rangkumannya? Ayo, ada? Silakan Rizky. Indonesia merupakan negara yang kaya akan kebudayaan dari mulai suku, adat istiadat, agama, ras, dan budaya. Indonesia memiliki 3 sistem kerabatan, yaitu sistem parental, patrilineal, dan matrilineal. Semuanya Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika. Oke, terima kasih, bagus ya Rizky. Yang lain dari kelompok ini silakan. Siapa yang mau membacakan? Ayo, mau ditunjuk saja dari kelompok ini? Silakan Dea, bacakan Dea. Maka persatuan dalam kebersamaan. Persatuan berarti perkumpulan dari berbagai komponen, sedangkan kesatuan merupakan hasil perkumpulan dari berbagai komponen. Kemudian prinsip persatuan dalam keberagaman terbagi menjadi beberapa macam, yaitu prinsip Bhinneka Tunggal Ika, prinsip nasionalisme, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab, prinsip wawasan Nusantara, dan persatuan pembangunan. Udah? Sampai situ? Masih ada? Udah selesai. Oke, bagus. Siapa lagi? Ada dari kelompok ini yang mau baca lagi? Ibu. Oh, silakan. Pembelajaran hari ini sangat seru dan menambah pengetahuan dan wawasan saya. Yang dari awalnya tidak tahu menjadi tahu. Sekarang kami tahu arti Bhinneka Tunggal Ika,
itu apa, suku, adat, budaya, dan bahasa di Indonesia itu ada berapa, dan juga tiga sistem kekerabatan. Untuk pembelajaran hari ini sangat bermanfaat baik dari wawasan dan pengetahuan saya. Oke, bagus sekali semuanya, tepuk tangan untuk intinya kita review sedikit bahwa Indonesia ini sangat penuh dengan perbedaan. Tapi perbedaan itu bukan untuk saling menjatuhkan, bukan untuk saling memperburuk keadaan gitu ya, tapi perbedaan ini justru dijadikan sebagai kekayaan Indonesia yang luar biasa. Patut kita syukuri bahwa kita diciptakan dengan banyak sekali perbedaan. Karena perbedaan itu tidak selalu negatif ya. Perbedaan itu justru memperindah suasana gitu ya. Di Indonesia bayangkan kalau semuanya agamanya agama Islam, berarti kan nanti kita tidak bisa sharing dengan agama yang lain. Kita tidak tahu bahwa oh ternyata ada agama lain juga nih di luar agama Islam. Kemudian kalau misalkan kita diciptakan putih semua, misalkan semuanya kulitnya putih, kira-kira kita bisa bersyukur tidak dengan keadaan kita? Misal yang hitam, alhamdulillah ya saya sehat, meskipun kulit saya hitam misalkan, tapi jiwa saya sehat, kemudian saya bisa makan dengan baik, saya bisa belajar dengan baik. Begitupun dengan yang berkulit kurang putih misalkan, alhamdulillah saya dikasih kulit putih, meskipun saya misal punya penyakit A, B, C, D, tapi saya secara penampilan bagus misalnya gitu. Jadi semua ada plus minusnya. Jadikan ajang untuk bersyukur. Perbedaan itu bukan ajang untuk saling mencaci dan menjelekan, tapi jadikan ajang untuk saling bersyukur. Semuanya punya positif dan negatif. Tergantung bagaimana kita mau mengambil dari sisi mana kita akan mengambil pelajarannya. Kemudian Ibu akan bertanya apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan berarti. Tanya kelompok satu dulu ya. Gimana nih pembelajaran hari ini? Menyenangkan Bu. Kenapa menyenangkan? Kenapa tidak? Karena kita jadi lebih tahu banyak ilmu dan bisa mempraktikkannya juga. Oke, terima kasih Mega. Untuk kelompok dua gimana nih? Pengalaman belajar hari ini kira-kira? Ya, bikin poster. Gimana pengalamannya? Pertama kali apa udah sering bikin poster? Pertama kali. Oh, pertama kali. Oke, keren. Jadi sekarang oke, terus ada lagi mungkin dari Facebook gimana? Oke, belajar berbicara di depan orang lain, jadi lebih berani gitu ya. Untuk kelompok tiga nih pengalamannya gimana? Gimana? Apa pengalamannya Rizky? Kenapa hati? Kenapa kebakar? Hati-hati apa? Terlalu bersemangat Bu. Oh, terlalu bersemangat. Oke. Keren ya, terima kasih untuk semuanya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 luar biasa. Tepuk tangan. Itu saja yang saya bisa sampaikan hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, maaf mengganggu waktunya nih. Oh tidak. Kebetulan saya lagi santai. Oh iya, lagi jam kosong gitu ya. Ya oke. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Ina. Hari ini kita akan melakukan refleksi tentang pembelajaran yang sudah Bu Ina kemarin lakukan gitu ya, yang pembelajaran yang Bu Ina lakukan, yang kebetulan saya sebagai observernya. Jadi hari ini kita akan melakukan refleksi bersama. Bagaimana Bu Ina, keberatan atau tidak? Tidak. Boleh ya sekali. Ya baik, terima kasih banyak Bu Ina. Kira-kira bagaimana perasaan Bu Ina ketika kemarin atau setelah melaksanakan proses pembelajaran yang kemarin kita lakukan? Selama pembelajaran kemarin tentu senang sekali ya. Merasa senang dan merasa tertantang sebenarnya karena senang karena melihat anak-anak mengikuti pembelajaran dengan teknik yang berbeda. Tertantangnya karena ini pertama kali saya melakukan teknik berdiferensiasi itu, jadi agak sedikit pertama takut salah, tapi kan pada akhirnya tetap mengalir saja gitu ya. Anak-anak juga bisa mengikuti dan sedikit grogi juga sebenarnya. Grogi juga karena biasanya kan kita ngajar sendiri nih, tidak ada yang mengobservasi
observasi, tiba-tiba sekarang dinilai di observasi jadi lumayan grogi juga. Pasti ada gitu ya. Padahal meskipun kita sesama rekan tetap aja gitu ya. Ya. Ada perasaan grogi-groginya. Iya. Oke, iya. Baik, intinya berarti perasaannya campur aduk. Iya, campur aduk sekali. Ada senangnya, ada groginya, ada tertantangnya, tapi seru sih. Seru gitu ya. Oke, siap. Kira-kira proses pembelajaran yang sudah Bu Ina kemarin lakukan, apakah itu sesuai dengan yang sudah Bu Ina rencanakan sebelumnya? Secara keseluruhan sih proses pembelajaran dengan RPP yang saya bikin 90% terlaksana dengan baik. Oke. Meskipun memang ya, ada hambatan-hambatan kecilnya gitu ya. Ada hambatan. Tapi secara keseluruhan 90% berjalan dengan baik. Oke, ya. Saya juga melihat kemarin seru sekali memang di kelas. Seru di kelas, anak-anak juga antusias, sangat menikmati gitu ya. Selama prosesnya anak-anak senang, terus terlihat bahagia, antusias mengikuti proses pembelajaran. Oke, baik. Selanjutnya tadi 90% ya? Iya. 90% berarti ada 10% nih, ada 10% yang tidak sesuai dengan yang Bu Ina rencanakan. Nah, kira-kira hambatannya apa nih selama proses pembelajaran itu? Mungkin 10%-nya itu karena ada kendala-kendala kecil, diantaranya pertama karena mungkin anaknya juga sama grogi seperti saya. Biasanya tidak diawasi belajar, tiba-tiba ada yang mengawasi, jadi mereka kurang komunikatif gitu ya. Yang biasanya kan mereka ngobrol apapun gitu ya. Kalau misalkan ditanya meskipun tidak tahu, meskipun salah, yang ngobrol dulu jawab. Nah, sekarang mereka kurang agak sedikit grogi juga mungkin. Kemudian yang kedua karena teknik pembelajaran diferensiasi ini juga baru, jadi mereka kayak kaget lah kok dibagi dengan kelompok yang berbeda. Biasanya kan kalau tugas hampir semua kelompok sama gitu. Kalau sekarang kan kelompoknya berbeda-beda, jadi mereka mungkin juga agak kaget kenapa tugasnya berbeda-beda gitu. Oh iya, oke. Ya, kemarin tadi Bina mengatakan kurang komunikatif gitu ya. Anak-anak memang di awal sepertinya anak-anak agak tegang juga gitu pas ada orang lain. Jadi biasanya mungkin hanya Bu Ina sendiri atau guru yang lain sendiri, tiba-tiba ada yang melihat, gitu ya, ada yang observasi juga, anak-anak kebawa tegang juga kayak jadi di awal-awal begitu ya. Terus yang proses pembelajaran berdiferensiasi ini emang baru pertama kali dicoba. Iya. Karena kan sebelumnya memang mungkin dulu juga berdiferensiasi tapi tidak secara rinci gitu kan. Kalau sekarang kan memang di ketiganya gitu ya, dari mulai konten, proses sama hasilnya udah benar-benar terlihat kan perbedaannya terlihat. Kalau dulu kan mungkin ada tapi masih tersirat gitu kan, kita tidak tahu bahwa ini berdiferensiasi. Jadi mungkin anak-anak juga sedikit kaget. Gitu ya. Jadi kemarin mungkin pas yang diproses sama di hasil ya, ketika mereka dikelompokkan per minat belajarnya masing-masing di situ ya. Awalnya agak kaget gitu ya. Oke, ya baik. Nah, secara keseluruhan memang seru sih kemarin. Anak-anak belajar, ada yang belajar nari gitu ya, belajar yang kelompok kedua bikin poster, presentasi, yang ketiga bikin miniatur rumah-rumahan gitu ya. Oke, luar biasa Bu Ina. Nah, kira-kira untuk proses pembelajaran berikutnya nih, kemarin kan udah tahu tuh kendalanya ini. Nah, untuk proses pembelajaran berikutnya apa yang akan Bu Ina lakukan supaya hambatan-hambatan yang tadi Bu Ina katakan itu tidak terulang kembali? Mungkin solusi kedepannya ya ketika melakukan pembelajaran seperti itu diselingi dengan ice breaking. Kemarin juga sebenarnya ada ice breaking ya. Cuma mungkin itu terlalu dini di depan ya kemarin ya. Di depan. Jadi memang ketika mereka terlihat grogi, kemudian mereka terlihat belum enjoy gitu ya dengan sistem pembelajarannya, di situ mungkin nanti dimasukin lagi ice breakingnya. Kemudian untuk yang berdiferensiasi mungkin ini harus terus berkelanjutan gitu ya, biar mereka terbiasa dengan sistem pembelajaran yang seperti itu. Mungkin itu solusinya gitu ya. Iya, jadi pembelajaran berikutnya lebih ini lagi mungkin ya, lebih lihat situasi nih kapan ice breaking itu harus dimasukkan gitu ya. Kalau kemarin di awal-awal udah dikasih tuh ice breaking, di tengah ketika anak mulai bingung malah tidak ada gitu ya. Nah, berarti jadi nanti mungkin solusinya bisa ditambah ice breaking atau ice breakingnya ditempatkan di mana nih? Yang kira-kira ketika mungkin anak udah mulai bingung, kita harus mencairkan suasananya mungkin di situ gitu ya. Oke, ya luar biasa. Terus untuk
berdiferensiasi mungkin kedepannya karena anak udah ada nih gambaran nih Iya, iya. kemarin kayak gitu ya. Jadi kedepannya anak udah oh iya maksudnya berarti diarahkan ke sini nih ya, kelompoknya seperti ini, tugasnya seperti ini. Luar biasa sekali Bu Ina. Nah kira-kira dengan rencana yang Bu Ina barusan sampaikan itu kapan akan mulai dilakukan? Secepatnya tentunya. Secepatnya karena memang kalau kemarin cuma di satu kelas saja nih dipakai sistem pembelajaran berdiferensiasi ini, kalau nanti mungkin di semua kelas setiap pembelajaran mungkin dipakai sistem berdiferensiasi ini, karena kan memang bagus sekali gitu ya. Jadi kita harus memenuhi semua kebutuhan karakter anak gitu ya. Jadi secepatnya pembelajaran saya PKN atau mau di kelas manapun, insya Allah saya akan melaksanakan pembelajaran yang seperti itu dengan catatan yang tadi. Mungkin ketika anak udah bingung kita masukin SBC atau apapun yang bisa mencairkan suasana. Kemudian sistem pembelajarannya juga terus menerus kayak gitu biar anak juga mulai terbiasa gitu ya. Biar minat dan bakat anak yang terpendam tadinya bisa mulai muncul terlihat. Dan kita sebagai guru jadi lebih mudah mengarahkan gitu ya. Kalau sudah terlihat anak-anak bisa terfasilitasi, kitanya juga jadi banyak oh ternyata anak ini mungkin seperti ini, karena bisa jadi di awal anak minatnya metode pembelajarannya kayak gini, nanti tiba-tiba di tengah kemana gitu ya bisa. Oke. Luar biasa Bu Ina. Mudah-mudahan niat dan tekad yang akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi ini secepatnya, berarti ya pembelajaran berikutnya akan diterapkan di setiap kelas juga. Itu yang memang tugas kita, kewajiban kita sebagai guru untuk memfasilitasi anak sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Tetap semangat Bu Ina, semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Dan nanti saya minta juga nih setelah proses pembelajaran perbaikan yang sudah dilakukan, kita ngobrol lagi gitu. Kira-kira gimana? Apakah hasilnya? Apakah bisa strategi itu cocok diterapkan di kelas yang lain atau bagaimana gitu ya? Kita akan lihat perkembangan berikutnya seperti apa. Oke, terima kasih banyak Bu Ina. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Ya, pembelajaran buat Bu Ina, buat saya juga. Ya, terima kasih banyak atas waktunya. Itu saja. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.